السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. الحمد لله الحمد لله الذي أرسل رسوله بالهدى ودين الحق ليظهره على الدين كله وكفى بالله شهيدا. أشهد أن لا إله إلا الله وأشهد أن محمدا عبده ورسوله. اللهم صل على سيدنا محمد وعلى آل سيدنا محمد. Alhamdulillah, eh, jamaah salat subuh Masjid Raya Nurul Hidayah yang sama-sama dimuliakan Allah Subhanahu wa taala, melanjutkan kajian tafsir tematik Al-Qur'an. Ya, insyaallah pada pekan kali ini kita akan memasuki surah Fussilat, Quran surah ke-41 ayat 30, yakni alla takhafu. Untuk itu kami berharap seluruh jamaah di dalam masjid atau berada di Zoom untuk menetap sampai waktu syuruk insyaallah. Untuk itu kami persilahkan kepada Al-Ustadz Kiai Haji Ilhamuddin Qasim untuk memaparkan materinya. Kepadanya kami persilahkan. Terima kasih. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahi rabbil alamin. Wassalatu wassalamu ala ashrafil anbiya'i wal mursalin. Sayyidina wa maulana Muhammadin wa ala alihi wa sahbihi ajma'in. Allahumma rabbana atina min ladunka rahmah wa hayyi lana min amrina rasyada. Amin ya rabbal alamin. Alhamdulillah, dengan izin dan karunia Allah juga dapat bertemu kembali, dan dalam kesempatan ini kita akan melanjutkan kajian kita masuki pembahasan surah yang ke-41, surah Fussilat, di bawah judul Alla takhafu, yang terdapat pada ayat 30 surat ini. Ayat 30 ini lengkapnya berbunyi, Innalladzina qalu Rabbuna Allahu thumma istaqamu tatanazzalu alaihimul malaikatu alla takhafu wa la tahzanu wa abshiru bil jannati allati kuntum tu'adun. Alla takhafu, itulah judul pembahasan kali ini. Semoga kiranya dengan memperhatikan pesan-pesan di bawah judul ini, kita semua orang-orang akan didatangi oleh malaikat yang akan memberikan perlindungan, menyenangkan hati kita, menenangkan kita agar jangan takut. Amin ya rabbal alamin. Baiklah, kita mulai saja dengan melihat arti dan makna di bawah judul Alla takhafu. Arti judul ini adalah Allah, bahwa janganlah, takhafu, kalian takut, jangan kalian takut, jangan takut. Siapa yang mengatakan jangan takut? Yang mengatakan jangan takut ini adalah malaikat. Kenapa malaikat mengatakan jangan takut? Karena memang orang-orang yang dimaksudkan di sini dia ketakutan, terutama ketakutan saat akan meninggal dunia. Banyak hal-hal yang membuat orang takut. Kita saja sekarang ini takut nanti kalau mati bagaimana. Maka Allah menjelaskan ada orang-orang yang saat akan meninggalkan dunia ini, malaikat turun mengatakan jangan takut. Mari kita lihat terjemahan ayat 30 yang memuat kata-kata Allah takhafu. Silakan. Auzubillah.
Sesungguhnya orang-orang yang berkata, Tuhan kami adalah Allah, kemudian tetap dalam pendiriannya, akan turun malaikat-malaikat kepada mereka seraya berkata, Janganlah kamu takut dan bersedih hati, serta bergembiralah dengan memperoleh surga yang telah dijanjikan kepadamu. Hmm. Itulah dia arti dari Allah takhofu. Malaikat turun mengatakan, jangan takut. Apa makna di balik jangan takut ini? Makna di baliknya adalah menyadarkan manusia agar bersikap yang benar terhadap rasa takut. Jadi rasa takut itu ada positifnya, ada negatifnya. Jadi jangan sok-sok berani sehingga konyol, jangan. Tapi jangan ketakutan sehingga nggak berbuat apa-apa. Jadi perlu sikap yang benar terhadap rasa takut. Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam pernah takut. Nabi Lut pernah takut. Ibu Musa pernah takut. Tidak ada masalah dengan takut, tapi harus disikapi dengan benar. Maksudnya, jangan sampai gara-gara rasa takut kita memohon perlindungan kepada selain Allah. Itu intinya. Takut. Bagaimana menyikapinya? Jangan sampai rasa takut itu membuat kita lupa kepada Allah. Gara-gara rasa takut, kita mohon perlindungan kepada setan. Itu merupakan cara setan yang halus. Bagaimana supaya manusia menjadi pengikut setan? Caranya adalah sebarkan rasa takut. Jadi kalau manusia takut, dia akan cari perlindungan dan arahkan agar dia berlindung kepada kekuatan gaib, bukan Allah Subhanahu wa Ta'ala. Oleh karena itu, sekali lagi, hati-hati, waspada dengan rasa takut. Karena rasa takut merupakan salah satu cara setan yang efektif membuat manusia menjadi budaknya. Itulah sebabnya pada surat 3, surah Ali Imran, Allah mengatakan begini. Surah ketiga, surah Ali Imran, ayat 175, berbunyi, Innama zalikumus syaitanu yukhawwifu awliya'ah fala takhafuhum wa khafuni. Silakan. Sesungguhnya mereka hanyalah setan yang menakut-nakuti kamu dengan teman-teman setianya. Oleh karena itu, janganlah takut kepada mereka, tetapi takutlah kepadaku jika kamu orang-orang mukmin. Ya, gara-gara rasa takut, ingin berlindung, ingin selamat, tapi caranya salah. Berlindungnya kepada selain Allah. Sehingga banyaklah manusia menjadi sesat gara-gara rasa takut. Itu ditegaskan juga di surat 72 ayat 6. Surah 72 itu adalah surah jin. Pada ayat 6 Allah katakan begini. Wa annahu kana rijalun minal insi ya'udzuuna birijalin minal jinni fazaduhum rahaqa. Dan sesungguhnya ada beberapa orang laki-laki dari kalangan manusia yang meminta perlindungan kepada beberapa laki-laki dari kaum jin. Tetapi mereka jin menjadikan mereka manusia bertambah sesat. Gara-gara rasa takut, akhirnya memohon perlindungan kepada jin. Jin itu jin jahat atau setan diolah oleh setan sehingga menjadi sesat. Beberapa tahun yang lalu, jadi jamaah pengajian ada yang mendapatkan kedudukan yang tinggi, naik jabatan. Ini dia di kesatuan ya, angkatan darat.
Jadi tugasnya naik, orangnya hebat, sehingga dipromosikan. Ketika dipromosikan itu bebannya tambah banyak, dia tahu-tahu sakit. Beberapa teman mengatakan, ini kita walaupun kita ini sesama teman, ini satu angkatan ini baik-baik, tapi kita nggak tahu hati mereka. Jadi sepertinya melihat tampangmu ini, kata kawan-kawannya, ada yang guna-gunain. Jadi bagaimana? Ada orang pintar di sana, coba konsultasi. Akhirnya ditunjukkan ke orang pintar itu. Atau orang pintar memang benar ada yang mencoba mengganggumu. Jadi supaya selamat, lakukan begini. Bagaimana macam-macam disuruh. Ada disuruh tengah malam, pergi ke pohon ini, sampai-sampai dia minta masuk ke kamar, gali lubang ini. Tapi penyakit tetap tidak hilang. Jadi dia merasa, iya, kenapa tambah sakit? Ditambah lagi caranya, tetap saja sakit. Jadi berhenti sejenak perobatannya. Tiba-tiba datanglah temannya menjenguk. Temannya itu ahli medis, mengatakan, dia lihat, periksa, oh, kamu ini kurang istirahat. Ini sakit ini. Jadi sakit kepalanya itu, dikasih obat. Nggak berapa lama sembuh. Jadi rupanya rasa takutnya tadi, sakit sedikit langsung mengarah kepada yang nggak benar, diolah. Padahal hanya sekedar sakit medis. Kena pusing, kena apa, akhirnya tidak istirahat dan sakit. Dikasih obat suruh istirahat, sehat. Dia langsung merasa merasa tadi kesal ya. Ini orang pintar ini nipu-nipu aja. Suatu saat ketemu orang pintar tadi, hampir dihajar nih. Syukurlah istrinya yang ikut mengatakan jangan, nggak bagus tempat ramai gitu. Tapi dia tahu itu hebatnya kerjaan daripada setan itu. Dia mengambil peluang dari rasa takut. Itulah makanya hati-hati dengan rasa takut. Jangan sampai rasa takut itu membuat kita salah, membuat kita sesat, membuat kita jauh dari Allah. Itulah makanya di surat 3 tadi, surat 3 yang kita baca, rasa takut digunakan oleh setan untuk memperalat manusia. Allah katakan nanti kalau ada yang nakut-nakutin, katakan ini. Tadi kita baca ayat 175 surah Ali Imran, sekarang kita baca ayat sebelumnya, 173. Ali Imran 175 yang mengatakan bahwa itu setan yang menakut-nakuti, diawali dengan ayat 173-nya. Alladzina qala lahumun nasu innan nasa qad jama'u lakum fakhshawhum fazadahum imana wa qalu hasbunallahu wa ni'mal wakil. Ali Imran 173. Yaitu mereka yang ketika ada orang-orang mengatakan kepadanya, sesungguhnya orang-orang Quraisy telah mengumpulkan pasukan untuk menyerang kamu. Oleh karena itu, takutlah kepada mereka. Ternyata ucapan itu menambah kuat iman mereka dan mereka menjawab, cukuplah Allah menjadi pelindung penolong bagi kami dan Dia sebaik-baik pelindung. Itu kata kuncinya. Semakin ditakut-takuti, semakin dekatlah kita hendaknya kepada Allah. Ketakutan yang dirasa oleh semua orang adalah takut mati. Itu sebenarnya wajar. Kenapa? Karena kita nggak pernah mengalami kematian. Kita takut mati. Tapi jangan gara-gara takut mati, kita salah. Karena takut pada kematian, itu dipakai juga oleh setan untuk membuat manusia terjebak. Itulah sebabnya malaikat turun untuk mengatakan jangan takut. Bahkan sampai saat mau mati pun, setan masih berusaha agar membuat manusia menjadi kafir. Itu oleh karena itu hati-hati. Ketakutan yang paling penting kita takuti adalah kalau kita mati dalam keadaan tidak beriman. Itu yang harus kita waspadai. Kenapa? Karena letak menang atau tidaknya kita hidup ini, letak
atau kunci dari berhasil atau tidaknya seseorang adalah saat meninggalnya. Meninggal dunia, saat terakhir kita berada di dunia, itu penentu berhasil atau tidaknya seseorang, menang atau tidaknya seseorang. Yang kita takuti adalah jangan sampai pas meninggal dunia, ternyata kita kalah. Itu yang patut kita takuti. Itulah makanya malaikat mengatakan, jangan takut, kau menang. Kenapa? Karena kau dalam lindungan kami. Karena ketakutanmu tidak salah. Ketakutanmu mendekatkanmu kepada Allah. Kau takut, kenapa? Karena positif. Ketakutan itu membuat kau berhati-hati. Apa yang perlu kita waspadai akan kita jelaskan di bagian ketiga. Tapi ketakutan saat meninggal dunia. Bagaimana aku akan meninggalkan dunia ini? Itu adalah ketakutan yang positif. Kita takut kalau sampai mati kita tidak diterima oleh Allah. Kita takut kalau kita mati ternyata su'ul khotimah. Kenapa? Karena su'ul khotimah berarti kalah. Husnul khotimah berarti kita menang. Seperti dikatakan di surah 3. Masih surah 3 ayat 185. Kullu nafsin dha'iqatul maut wa innama tuwaffawna ujurakum yawmal qiyamah faman zuhziha 'anil nari wa udkhilal jannata faqad faz wa mal hayatud dunya illa mata'ul ghurur. Setiap yang bernyawa akan merasakan mati, dan hanya pada hari kiamat sajalah diberikan dengan sempurna balasanmu. Barang siapa dijauhkan dari neraka dan dimasukkan dalam surga, sungguh dia memperoleh kemenangan. Kehidupan dunia hanyalah kesenangan yang memperdaya. Jangan sampai terpedaya dengan dunia sehingga saat meninggalkan dunia kita ternyata kalah karena diseret ke dalam neraka. Na'udzubillah min dzalik. Oleh karena itu sekali lagi makna di balik Allah takhofu, jangan takut, menyadarkan manusia jangan salah bersikap tentang takut. Takut itu positif bila diarahkan dengan ketakutan itu membuat kita berhati-hati. Jangan sampai saat mati nanti ternyata kita menjadi orang yang kalah, tidak mendapatkan salam dari malaikat. Itulah poin pertama, arti dan makna. Kita lanjut kepada bagian kedua, hubungan judul yang lalu dengan judul sekarang. Judul kita terakhir di surat 40, surat Ghafir adalah Yahmilunal Arsya. Malaikat-malaikat pendukung pemikul arasy. Hubungannya adalah bila judul yang lalu menjelaskan tentang tugas malaikat, peran malaikat yaitu memikul arasy, maka judul sekarang mengingatkan peran malaikat yang lain yaitu menenangkan hati orang-orang beriman. Jadi malaikat salah satu fungsinya adalah menenangkan orang-orang beriman terutama saat akan meninggalkan dunia ini. Jangan takut. Kalau kita beriman, malaikat yang melihat kita ketakutan mengatakan jangan takut. Mari kita baca kembali surat 41 ayat 30 dan disambung dengan 31. Silakan. Kembali ke judul kita, disambung satu ayat setelahnya, baca 30 dan 31. Surah Fussilat. Sesungguhnya orang-orang yang berkata, Tuhan kami adalah Allah, kemudian mereka meneguhkan pendirian mereka, maka malaikat-malaikat akan turun kepada mereka dengan berkata, janganlah kamu merasa takut dan janganlah kamu bersedih hati, dan bergembiralah kamu dengan memperoleh surga yang telah dijanjikan kepadamu. Kapan mereka katakan ini? Di penyeberangan dunia akhirat. Lanjut. Kamilah pelindung-pelindungmu dalam kehidupan dunia dan akhirat. Di dalamnya surga, kamu memperoleh apa yang kamu inginkan dan memperoleh apa yang kamu minta.
Jangan takut, nanti gimana nanti belanja? Nggak ada mall kali di surga. Nggak perlu mall-mallan lagi. Semuanya tersedia. Jangan takut, jangan sedih. Kami akan melindungimu dari mulai dunia, saat meninggal dunia, menyeberang ke alam akhirat. Itulah dia peran malaikat yang lain setelah pada kajian kita terakhir diingatkan tentang peran malaikat yang memikul arash, yang memohon ampunan untuk orang-orang beriman. Sampailah kita pada bagian ketiga, pesan-pesan. Jadi jangan takut, kata malaikat. Bagaimana supaya kita bersikap yang benar dengan rasa takut. Oleh karena itu judulnya adalah menghadapi ketakutan saat meninggal dunia. Itu judulnya persiapan menghadapi ketakutan. Maksudnya ketakutan saat meninggal dunia. Orang-orang yang berusia di atas 63 tahun, orang-orang yang berusia di atas 70 tahun. Itu yang kata Rasulullah, umur umatku antara 60 sampai 70. Itu kita bersikap yang benar. Jangan sampai ternyata usia kita melebihi usia Rasulullah. Ternyata enggak jelas persiapan kita. Dan kita tentu takut. Jangan sampai kita wafat dalam keadaan su'ul khotimah. Apa yang harus kita lakukan? Di bawah pesan-pesan persiapan menghadapi rasa takut itu, setidaknya kita mendapatkan 3 pesan penting. Pertama, bagaimana menghadapi supaya malaikat turun mengatakan jangan takut. Apa yang harus kita siapkan sebagai tanda sikap yang positif terhadap rasa takut? Wajar kalau kita takut, tapi ketakutan itu seharusnya membuat kita bersiap, membuat kita lebih hati-hati. Apa yang perlu kita persiapkan? Pertama, berhati-hatilah terhadap kata-kata. Bersiaplah untuk melatih kata-kata yang baik. Itu nomor 1. Jadi hati-hati. Hati-hati terhadap kata-kata. Itulah makanya ayat itu dilanjutkan. Ayat 33, tadi sudah kita baca 30, 31, 32 kita lewatkan, langsung 33. Wa man ahsanu qawlan mimman da'a ila Allah wa 'amila shalihan wa qala innani minal muslimin. Silakan. Siapakah yang lebih baik perkataannya daripada orang yang menyeru kepada Allah, mengerjakan kebaikan dan berkata, sesungguhnya aku termasuk orang-orang muslim yang berserah diri. Siapakah yang lebih baik kata-katanya? Artinya perbaiki kata-kata. Dari sekarang kita takar kata-kata kita. Kata Allah, nggak ada gunanya banyak bicara. Hati-hati. Banyak bicara itu malah merusak. Kalau mau bicara, boleh. Bahkan disuruh. Tapi pastikan bicara kita mengarah kepada 3 hal. Apa itu? Mari kita lihat surat 4. Ayat 114. Kalau tidak mengarah kepada ini, bagus diam saja. Surah 4, surah An-Nisa, ayat 114 mengatakan begini. La khaira fi kathirim. 114 ya. An-Nisa 114. Tidak ada kebaikan pada banyak pembicaraan rahasia mereka, kecuali pada pembicaraan rahasia orang yang menyuruh bersedekah, berbuat kebaikan, atau mengadakan perdamaian di antara manusia. Siapa yang berbuat demikian karena mencari ridha Allah, kelak kami anugerahkan kepadanya pahala yang sangat besar. Pahala yang sangat besar itu diantaranya adalah turunnya malaikat mengatakan jangan kau takut. Bagi siapa? Bagi yang menjaga bicaranya. Kalau dia bicara mengarah kepada sodakoh, artinya perhatian kepada orang lain. Jadi kalau bicara dalam rangka kepedulian sosial, silakan. Kalau tujuannya adalah kepedulian sosial.
Kalau bicara dalam rangka untuk menyebarkan kebaikan, berbagi pengetahuan, silakan. Kalau bicara dalam rangka untuk mendamaikan, silakan. Tapi kalau bicara kita untuk menyebarkan teror, jangan. Itu bahaya. Dan bicara itu berakibat kepada goncangnya jiwa saat akan meninggal dunia. Orang-orang melatih bicaranya dengan baik, dia tenang menghadapi kematian. Orang-orang bicaranya tidak jelas juga waktu meninggal dunia. Itu diingatkan di surat 14. Hati-hati bicara, karena saat tidak bisa bicara lagi, maka saat itu setan akan menghancurkan kita. Pada surat 14, Allah buat perumpamaan kata-kata itu bagaikan pohon. Seperti dikatakan di ayat 24. Alam tara kaifa daraballahu masalan kalimatan thayyibatan kasyajaratin thayyibah. Tidakkah kamu memperhatikan bagaimana Allah telah membuat perumpamaan kalimat yang baik seperti pohon yang baik, akarnya kuat dan cabangnya menjulang ke langit. Kata-kata itu bagaikan pohon. Kata-kata yang baik berarti pohonnya bagus. Pohonnya bagus, akarnya kuat. Dan dia akan memberikan buah hasilnya. Lanjut. Pohon itu menghasilkan buahnya pada setiap waktu dengan seizin Allah. Dan Allah membuat perumpamaan itu untuk manusia agar mereka selalu ingat. Pohon itu berbuah. Bukan pohon-pohon biasa yang ada musimnya. Tapi pohon kepribadian. Yaitu kata-kata yang baik berbuah. Kapan saja. Sehingga saat akan meninggalkan dunia, kata-katanya baik yang keluar. Demikian baiknya sehingga bisa mengucapkan La ilaha illallah, asyhadu an la ilaha illallah, wa asyhadu anna Muhammad Rasulullah. Atau sepatah Allah. Itu kata-kata terakhir. Kenapa? Karena pohonnya baik, buahnya baik. Kapan saja akan menghasilkan buahnya, terutama saat meninggalkan dunia ini. Lanjut. Dan perumpamaan kalimat yang buruk seperti pohon yang buruk yang telah dicabut akar-akarnya dari permukaan bumi, tidak dapat tegak sedikit pun. Terus nih. Allah meneguhkan iman orang-orang yang beriman dengan ucapan yang teguh dalam kehidupan di dunia dan di akhirat. Dan Allah menyesatkan orang-orang yang zalim, dan Allah membuat apa yang mereka kehendaki. Orang tadi bicaranya baik. Allah akan teguhkan dia mengucapkan kata-kata yang baik. Tapi orang bicaranya ngacau, maka saat meninggal dunia kacau juga seperti pohon yang berserabut. Pohon-pohon kemarin itu datang digoyang oleh angin sampai bahkan menumpuk, menimpa mobil orang meninggal. Jadi kena akarnya tidak kuat. Begitulah perumpamaan orang-orang yang sembarangan dalam bicara, maka akan berserabut, kata-katanya berserakan waktu meninggal dunia. Jadi ada orang mau meninggal dunia, bukannya tadi mengucapkan Allah, dia mengucapkan malah menyanyi. Mona Lisa, Mona Lisa, mau meninggal, Mona Lisa dipanggil. Karena itu hati-hati, jaga kata-kata. Itulah sebabnya Allah katakan pada mereka hati-hati bicara. Karena setan masuk melalui kata-kata. Jadi orang-orang bicara nggak baik tanpa disadari mulutnya dipakai oleh setan. Setan turun ke sana. Dan karena setan turun ke sana, waktu meninggal dunia, kata-katanya lemah. Kata-katanya seperti instruksi setan. Seperti diingatkan di surat 26 ayat 221. Bila kajian kita menjelaskan turunnya malaikat, kalau bicara tidak ada nilainya, jangan bicara. Rasulullah mengingatkan, "Man yu'minu billahi wal yaumil akhir." Barang siapa beriman kepada Allah dan akhirat, falyaqul khairun. Berhatilah untuk bicara yang baik. Auliyasmut, atau diam aja. Pada surat 17
ayat 53 Allah ingatkan begini. Wa qul li'ibadi yaqulu allati hiya ahsan. Inna syaitana yanzaghu bainahum. Katakan kepada hamba-hambaku supaya mereka mengucapkan perkataan yang lebih baik dan benar. Sesungguhnya setan itu selalu menimbulkan perselisihan di antara mereka. Sesungguhnya setan adalah musuh yang nyata bagi manusia. Setan itu musuh yang nyata. Dia tidak mau yang turun malaikat, dia mau yang turun dia. Oleh karena itu dia masuk melalui kata-kata. Berhati-hatilah terhadap kata-kata yang tidak baik. Itu yang pertama. Yang kedua, berhati-hatilah terhadap pergaulan yang nggak baik. Hati-hati. Kita boleh bergaul, malah disuruh silaturahim itu bagus, berteman itu bagus. Itulah makanya kita disuruh berjamaah agar kita berkumpul. Tapi hati-hati. Ada perkumpulan yang malah menyesatkan. Oleh karena itu, berhati-hatilah terhadap teman bergaul. Bila kita berani bergaul, beranilah menerima risiko. Kawan-kawan pergaulan itu nggak semuanya ngerti. Ada yang tadi bergaul tapi mengambil untung. Allah ingatkan, hati-hati. Dalam bergaul, pilih teman-teman yang baik. Bila tidak baik, maka jangan balas nggak baik. Seperti diingatkan di surat 41. Nah, kalau nggak tahan bergaul, jangan bergaul. Tapi kalau bergaul, kalau disakiti, balas dengan baik. Seperti dikatakan di surat 41 ayat 34. Setelah 33 mengarah kepada bicara, maka 34 mengarah kepada teman pergaulan. Wala tastawil hasanatu wala sayyi'ah. Idfa' billati hiya ahsan. فإذا الذي بينك وبينه عداوة كأنه ولي حميم. Silakan. 41 ayat 34. Ada? Surahnya 41. Fussilat ayat 34. Wala tastawil hasanatu wala sayyi'ah. Idfa' billati hiya ahsan. Dan tidaklah sama kebaikan dengan kejahatan. Tolaklah kejahatan itu dengan cara yang lebih baik, sehingga orang yang ada rasa permusuhan antara kamu dan dia akan segera seperti teman yang setia. Jadi nggak sama. Teman-teman itu ada yang jahat, ada yang baik. Nggak sama. Tapi kalau kita ternyata berada pada lingkungan yang buruk, salah untuk menyebarkan nuansa kebaikan. Allah akan bela kita. Lanjut. Dan sifat-sifat yang baik itu tidak akan dianugerahkan kecuali kepada orang-orang yang sabar, dan tidak dianugerahkan kecuali kepada orang-orang yang mempunyai keberuntungan yang besar. Keuntungan yang besar itu adalah yang malaikat mengatakan jangan takut. Kenapa selama ini kita berlatih untuk dalam pergaulan ini tetap baik. Oleh karena itu, pilihlah teman-teman yang baik. Karena melalui teman, setan berperan. Lanjut. Dan jika setan mengganggumu dengan satu godaan, maka mohonlah perlindungan kepada Allah. Sungguh, dialah yang maha mendengar dan maha mengetahui. Itulah makanya pada surah 25 diingatkan hati-hati milih teman. Surah 25 ayat 27. وَيَوْمَ يَعَدُّ الظَّالِمُ عَلَى يَدَيْهِ يَقُولُ يَا لَيْتَنِي اتَّخَذْتُ مَعَ الرَّسُولِ سَبِيلًا. Dan ingatlah pada hari ketika orang-orang zalim menggigit dua jarinya, menyesali perbuatannya.
seraya berkata, wahai sekiranya dulu aku mengambil jalan kepada Rasul. Ya, terus Wahai celaka aku sekiranya dulu aku tidak menjadikan si fulan itu teman akrabku. nyesal. Kenapa aku teman dengan si Fulan? Kenapa? Sungguh dia telah menyesatkan aku dari peringatan Al-Quran ketika Al-Quran itu telah datang kepadaku dan setan memang pengkhianat manusia. Setan pengkhianat. Dia datang merusak manusia lewat teman. Gara-gara berteman memilih pergaulan yang tidak baik, maka orang tadi menjadi tidak baik juga. Nauzubillah min dzalik. Yang terakhir, setelah pertama tadi, waspadai kata-kata. Berlatihlah bicara yang baik. Yang kedua, waspadai teman. Kalau kita bergaul harus siap hati. Karena tidak semua teman itu baik. Tapi kalau kita berteman dengan yang ternyata menghadapi pergaulan tidak baik, cobalah sebarkan aroma yang baik. Rasulullah sendiri, lingkungannya nggak baik, musyrik, tapi dia mewarnai lingkungan dengan baik. Nah, kalau kita mampu seperti itu, lakukan. Perlu kesabaran dan Allah akan berikan bonus berupa salam malaikat saat kita meninggalkan dunia ini. Kalau tidak, hindari. Maka yang ketiga adalah setelah tadi kata-kata teman, yang ketiga berhati-hatilah terhadap harta. Nah, itu. Jadi harta hati-hati. Jangan sampai mengajak kita ke neraka. Salah menggunakan harta itu akan membuat manusia menjadi musyrik seperti dikatakan di surat 41 ayat 6. Surat yang kita kaji setelah tadi kita lihat mulai ayat 30 sampai 34. Maka mari kita lihat untuk poin yang terakhir ini di surat 41 ayat 6. Qul innama ana basyarum mislukum yuha ilayya annama ilahukum ilahu wahid. Silakan. Katakanlah Muhammad, aku ini hanyalah seorang manusia seperti kamu yang diwahyukan kepadaku bahwa Tuhan kamu adalah Tuhan yang Maha Esa. Karena itu tetaplah kamu beribadah kepadanya dan mohonlah ampunan kepadanya dan celakalah bagi orang-orang yang mempersekutukannya. Wa wailul lil musyrikin. Celakalah orang-orang yang mensekutukan Allah. Celakalah orang-orang yang musyrik. Siapa itu? Yaitu orang-orang yang tidak menunaikan zakat dan mereka ingkar terhadap kehidupan akhirat. Tidak zakat. Dia infak, tapi infak yang salah. Membuat infaknya menyeretnya ke neraka. Seperti dikatakan di surat 8 ayat 36. Pada surat 8 Al-Anfal ayat 36. Innallazina kafaru yunfiquna amwalahum liyasuddu an sabilillah. Sesungguhnya orang-orang yang kufur menginfakkan harta mereka untuk menghalang-halangi orang dari jalan Allah. Mereka akan terus menginfakkan harta itu, kemudian hal itu menjadi sebab penyesalan yang besar bagi mereka. Akhirnya mereka akan dikalahkan. Ke neraka jahanamlah orang-orang yang kufur itu akan dikumpulkan. Oleh karena itu hati-hati terhadap harta. Gunakan ia untuk jalan-jalan yang baik yang Allah perintahkan. Ada orang diberi harta, semakin kaya semakin bejat. Wah, ini dia akan menyesal dan ke nerakalah dia ditempatkan. Karena itu gunakan harta di jalan Allah seperti dikatakan di surah 2 ayat 262. Pada surat 2 262 dikatakan begini. Alladzina yunfiquna amwalahum fi sabilillahi thumma la yutbi'una ma anfaqu mannan wala adha.
Orang yang menginfakkan hartanya di jalan Allah, kemudian tidak mengiringi apa yang dia infakkan itu dengan menyebut-nyebutnya dan menyakiti perasaan penerima, mereka memperoleh pahala di sisi Tuhan mereka. Tidak ada rasa takut pada mereka dan tidak bersedih hati. Infak menghilangkan rasa takut. Siapa yang infak dengan baik, tidak ada ketakutan. Malaikat menjelang kematian yang mengatakan, Allah takhawfu, jangan takut. Demikian beberapa pesan di bawah judul Allah takhawfu. Semoga kita semua terhindar dari ketakutan yang salah. Dan saat kita meninggalkan dunia ini, malaikat turun mengatakan Allah takhawfu, memberi salam kepada kita, mengantar kita ke alam barzah yang baik, taman surga di alam barzah. Semoga kita mendapatkan hal itu dan keluarga kita. Amin ya rabbal alamin. Shadaqallahu. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Baik, terima kasih. Untuk selanjutnya, ya, ini sesi tanya jawab bagi jamaah yang ingin bertanya via Zoom atau yang berada di masjid. Ya, kami persilahkan. Baik, mungkin nggak ada. Eh, Sebelum kita tutup, mungkin ada penyampaian dari Bapak Syahrir, ya. Kepadanya kami persilahkan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Pak Ustadz dan para jemaah yang saya muliakan. Alhamdulillah hari ini sebetulnya ini yang kita nanti-nantikan ya. Bagaimana kita menghadapi kematian. Termasuk saya yang umurnya sudah 82 tahun ini memang merasakan bahwa harus ada bimbingan juga ya. Tapi kadang-kadang orang cuma yang praktisnya aja. Waktu mau meninggal, dekat-dekat lalu ajarin ya. Kan begitu Pak ya. Saya pikir kan itu nggak seperti itu ternyata kan. Ada satu proses dan kita tuh kadang-kadang di dalam ingin mendapatkan sesuatu hasil harus ingat ya ada inputnya, ada proses dan ada outputnya. Tadi sudah jelaskan bahwa harus kita lakukan tiga hal yang utama ya Pak ya. Kata-kata kita, memang orang sebenarnya dalam pergaulan kelihatan tuh mana orang yang santun, mana yang apa namanya membuat kita menjadi apa namanya tenang kalau ada beliau itu misalnya, insya Allah itu. Dan saya pikir itu yang menjadi jawabannya. Kedua, teman ya, teman itu benar Pak. Di hari tua ini banyak teman-teman yang kadang-kadang ngajak kita yang perbuatan sepertinya nggak pantas dilakukan oleh orang yang sudah senior ya, sudah tua gitu ya. Ya, jadi memang ini satu peringatan buat kita, masih ada kesempatan untuk ya memperbaikinya. Dan yang ketiga adalah harta Pak ya. Harta ini memang tadi ya bisa menjadi fitnah, bisa menjadi sesuatu yang tidak ada manfaatnya buat kita, tapi justru menjadi menjerumuskan kita. Saya pesan-pesan ini luar biasa. Tapi sekali lagi bahwa hari ini kita beruntung karena kita punya satu apa namanya eh, pengetahuan tentang ya pertama bagaimana kita bisa mendapatkan ya panggilan malaikat itu tadi ya supaya kita siap menghadapi kematian dengan tenang ya. Saya pikir ini suatu hal yang luar biasa dan sebaiknya ini kita dakwahkan ya kepada teman-teman. Nah, saya salah satu yang memang sering saya kumpulkan pada anak-anak saya. Kalau punya teman-teman sebenarnya siapa sih teman anak-anakmu itu? Ya kan? Tahu nggak ya? Kadang-kadang kan ini kalau lihat temennya udahlah aman anaknya nggak juga. Kita nggak tahu ya anaknya temannya siapa. Jadi ada beberapa orang tua yang bijak itu kalau pertemuan anak-anak itu diadakan di rumahnya ya diadakan di rumah jadi dia bisa ngontrol gitu ya. Tapi kalau anak kita di rumah orang lain kita nggak tahu ya. Ini hal-hal yang mungkin mulai dari basic ya. Eh, saya termasuk yang sangat dikontrol orang tua saya. Kalau saya misalnya pulang malam lebih dari jam 9 atau gitu pada waktu masih SMP di rumah teman saya, ayah saya melarang saya untuk tidur di rumah teman itu. Dijemputnya itu ya. Kadang-kadang saya malu ya, kok sampai dijemput. Tapi sebenarnya
Itu baik ternyata ya. Dan itu saya lakukan juga pada anak saya. Jadi pada apa namanya beberapa kejadian saya ya jemput gitu ya. Ya itu pernah terjadi. Ini sebagai yang penting adalah pada bukan tadi. Mari kita menjaga kalimat kata-kata kita. Kemudian kita ya memilih teman yang tepat dan kemudian berhati-hati terhadap harta tadi sebutkan bahwa jangan menjadi bawa kita ke neraka. Demikian, mudah-mudahan ada manfaatnya. Wabillahi taufiq wal hidayah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Terakhir kami ucapkan terima kasih kepada seluruh jemaah yang ikut hadir pada kajian kali ini via Zoom atau online, offline. Mudah-mudahan kita semua yang hadir pada majelis ilmu ini mendapatkan keberkahannya insya Amin. Allah. Kemudian yang terakhir ya, kita doakan juga guru kita Ustadz Ilham, mudah-mudahan Allah sehatkan Amin. badannya, Allah panjangkan umurnya insya Allah. Mari sama-sama kita tutup dengan doa kafaratul majelis. Subhanakallahumma wa bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.